Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan kepada kita semua banyak kenikmatan, sehingga pada kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dalam kajian pekanan, dan kita masih dalam pembahasan kisah Nabi Yusuf alaihi salam, dan ini adalah bagian yang kedua. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas bersama tentang bagaimana Nabi Yusuf alaihi salam melihat mimpi, yaitu 11 bintang sujud kepadanya, begitu juga dengan matahari dan bulan. Maka ayah dari Nabi Yusuf, yaitu Yaqub alaihi salam, mengatakan kepadanya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau menceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, niscaya mereka akan membuat makar kepadamu. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam sudah tahu bahwa saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam ini mereka iri kepada Nabi Yusuf. Ya, ada hasad di dalam hati mereka kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Sampai kemudian yang kita bahas terakhir pada kesempatan yang lalu adalah bahwa saudara-saudara dari Nabi Yusuf alaihi salam mereka berkumpul merencanakan keburukan untuk Nabi Yusuf. Pada saat salah seorang dari mereka mengusulkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam, maka yang terbaik dari saudara-saudara Nabi Yusuf, yang terbaik dari orang-orang yang buruk ini mengatakan, qala qailum minhum la taqtulu Yusuf wa alquhu fi ghayabatil jub. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dan berkatalah salah seorang dari mereka, jangan kalian membunuh Yusuf, akan tapi lemparkanlah dia ke dalam sumur, yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin, dan kemudian agar dia diambil oleh orang-orang yang sedang bersafar melewati sumur tersebut jika kalian ingin melakukannya. Ya, sehingga akhirnya mereka pun sepakat untuk melakukan hal ini kepada Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa mereka tidak akan membunuh Nabi Yusuf, tapi mereka akan memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur supaya kemudian diambil oleh orang-orang yang bersafar, para musafir yang melewati sumur tersebut, agar kemudian Nabi Yusuf dibawa ke tempat yang jauh. Jadi itu niatan mereka, supaya kemudian kecintaan dari Nabi Yaqub alaihissalam itu tidak lagi condong kepada Yusuf karena Yusuf sudah tidak ada. Ini keinginan mereka, sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas juga bahwa Nabi Yaqub alaihissalam, beliau bukanlah seorang yang zalim kepada anak-anaknya sehingga pilih kasih kepada anak-anaknya, jadi lebih memilih Nabi Yusuf daripada yang lain, tidak. Alasan-alasannya sudah kita sebutkan juga, karena bisa jadi Nabi Yusuf alaihissalam memiliki potensi yang baik sehingga ayahnya Nabi Yaqub memperhatikan lebih karena dia memiliki potensi yang lebih, dan ini bukan termasuk dari kezaliman. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa karena Nabi Yusuf pada saat itu masih sangat kecil, umurnya sekitar 6 atau 7 tahun, sehingga sangat wajar sekali ketika seorang ayah memberikan perhatian lebih kepada anaknya yang masih kecil, berbeda dengan kakak-kakaknya yang sudah besar. Sehingga Nabi Yaqub alaihissalam tidaklah berbuat zalim kepada anak-anaknya, akan tetapi saudara-saudara Yusuf mereka iri, dengki, dan ada hasad di hati mereka, sehingga mereka berniat untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Taib. Kemudian di ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menceritakan apa yang dikatakan oleh kakak-kakak Nabi Yusuf kepada ayah mereka, yaitu Nabi Yaqub. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Mereka berkata, wahai ayah, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf, padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Subhanallah, lihat, mereka sepakat tadinya untuk membunuh Yusuf,
Kemudian mereka sepakat akhirnya untuk masukkan Yusuf ke dalam sumur untuk menjauhkan Yusuf dari ayahnya. Tapi apa kata mereka kepada ayah mereka? Mereka mengatakan, sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Ya, dan kalau kita lihat redaksi bahasa Arab yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini adalah wa inna lahu lanasihun. Wa inna itu artinya kami benar-benar. Lahu ini juga salah satu bentuk penekanan, yaitu pada saat objek dalam bahasa Arab itu dikedepankan, berarti betul-betul akan perhatian kepada Nabi Yusuf. Lanasihun, dan lam di sini adalah lamut taukid, lam yang fungsinya adalah untuk penekanan, sehingga dalam konteks mereka meminta kepada ayah mereka untuk mengajak Nabi Yusuf, itu mereka betul-betul meyakinkan dengan penegasan yang sangat kuat dalam kata-kata mereka. Mereka mengatakan wa inna lahu lanasihun, kami sungguh benar-benar ingin berbuat baik kepada Yusuf. Lihat, ikhwan, ya berbahaya. Ya, orang kalau sudah punya hasad di dalam hatinya, dia akan berdusta, dia akan berusaha gimana caranya untuk melakukan keburukan kepada orang yang dia hasad kepadanya. Maka kemudian mereka mengatakan arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi agar ia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti sungguh akan menjaganya. Lihat, tadi di ayat yang pertama berjanji akan memberikan kebaikan kepada Yusuf. Kemudian di ayat yang berikutnya mereka berjanji kepada ayahnya akan menjaga Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Kemudian apa kata ayahnya? Ayah mereka mengatakan, qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum anhu ghafilun. Maka Nabi Yaqub alaihi salam mengatakan, sesungguhnya kepergian kalian bersama Yusuf sangatlah menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala dalam keadaan kalian sedang lengah. Antum lihat ya ikhwan, Nabi Yaqub alaihi salam, kata para ulama tafsir, dia sudah mengetahui bahwa ada yang tidak beres dari saudara-saudaranya Yusuf terhadap Yusuf. Oleh karena itu di awal dari surat Yusuf kita dapatkan bagaimana Nabi Yaqub alaihi salam melarang Nabi Yusuf untuk bercerita tentang mimpinya. Itu menunjukkan bahwa ayahnya Nabi Yaqub punya firasat bahwa saudara-saudaranya itu menginginkan sesuatu yang tidak baik untuk Yusuf. Dan ini firasat seorang mukmin, dan ini bukan termasuk dari suudzon yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang muslim pada asalnya dia harus berhusnudzon kepada muslim yang lain. Itu pada asalnya. Akan tapi kalau kemudian ada tanda-tanda yang menjadikan kita curiga, tanda-tanda yang seakan-akan terlihat bahwa orang itu dusta atau hasad, maka dalam kondisi seperti ini kita boleh untuk suudzon. Kita boleh untuk suudzon, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yaqub alaihi salam kepada anak-anaknya sendiri. Dia suudzon sama anak-anaknya, kenapa? Karena tahu dari gelagat keluar anak-anaknya ini dia suka hasad sama Nabi Yusuf alaihi salam, sehingga dia pun mengatakan, sesungguhnya aku sangat bersedih ketika Yusuf ya pergi meninggalkanku. Dan lihat ya, seorang ayah dia nggak mau mengungkapkan rasa suudzon kepada anak-anaknya, ya karena kebaikan dari Nabi Yaqub alaihi salam, dia nggak mau melukai anak-anaknya, padahal dia berfirasat bahwa akan ada yang tidak beres ya dari saudara-saudaranya Yusuf ini. Ya, sehingga dia mengatakan, sesungguhnya aku sedih jika aku berpisah dengan Yusuf, dan aku khawatir, kata ayahnya Nabi Yusuf, Nabi Yaqub mengatakan, aku khawatir Yusuf dimakan serigala dalam kondisi kalian sedang lengah. Akhirnya mereka ini yang tadinya mungkin nggak kepikiran tentang serigala yang memakan Yusuf, akhirnya dapat ide. Paham tuh ya? Wah, ini ide boleh juga nih. Ya, nanti bilang aja ke ayah kita bahwa Yusuf betul ternyata firasatmu bahwa dia dimakan oleh serigala. Al-muhim, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Yaqub, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzal la khasirun. Mereka mengatakan kepada Nabi Yaqub, jika seandainya Yusuf dimakan oleh serigala dalam kondisi kami adalah orang-orang yang kuat,
Sungguh kita adalah orang-orang yang merugi. Ya, maksudnya adalah nggak mungkin Yusuf dimakan oleh serigala dalam kondisi kita adalah orang-orang yang besar, orang-orang yang kuat, dan kita punya jumlah yang banyak. Ya, sehingga lagi-lagi saudara-saudara Nabi Yusuf meyakinkan Nabi Yakub agar membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dilanjutkan ayatnya, itu ayat yang ke-15. Ya, Allah berfirman, "Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubbi wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun." Ya, kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan maka ketika mereka membawanya dan sepakat untuk memasukkan ke dasar sumur. Jadi kondisinya Nabi Yusuf sudah pergi bersama kakak-kakaknya, dan Nabi Yakub alaihissalam dengan berat hati mengizinkan mereka untuk membawa Nabi Yusuf pergi untuk bermain-main, kata mereka. Maka pergilah 10 orang tersebut membawa Nabi Yusuf alaihissalam. Pada saat mereka sampai di lokasi eksekusi, mereka ingin memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Apa kata Allah? Latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Sungguh engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka sedangkan mereka tidak menyadari. Dan kisah ini nanti akan disebutkan di akhir surat. Ya, bahwa nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira kepada Yusuf alaihissalam. Dan sekali lagi ikhwan, Nabi Yusuf alaihissalam umurnya masih sekitar 6 sampai 7 tahun kata para ulama. Sehingga dia adalah anak yang masih sangat kecil, yang nggak punya kekuatan apa-apa untuk melawan saudara-saudaranya. Sehingga jika kemudian mereka mau memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur, itu sangat mudah bagi mereka dan Nabi Yusuf nggak bisa ngelawan. Ya, maka disinilah kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan kepada Nabi Yusuf. Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf bahwa dia akan selamat, dia nggak akan mati. Ya, bahkan Nabi Yusuf nanti kelak dia akan memberitahukan apa yang diperbuat oleh kakak-kakaknya ini, ya, di kemudian hari. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, waja'u abahum isya'an yabkun. Maka mereka pun kembali pulang ke rumah dalam kondisi menangis di malam hari. Ya, jadi mereka pulang di sini kata Allah isya'an, pada waktu isya mereka pulang ke rumah. Jadi mereka pergi pagi, pulang pada saat waktu isya. Sebagian ulama mengatakan mereka sengaja ya perginya di malam hari supaya kedustaan mereka, kebohongan mereka itu tidak terlalu terlihat. Ya, maka mereka datang di malam hari dalam kondisi mereka menangis. Tuh, bayangkan, dalam kondisi menangis. Dan kata para ulama, ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa jangan serta-merta percaya sama orang yang menangis. Menangis bukan dalil kejujuran, bukan sama sekali. Oleh karena itu dikisahkan bahwa ada seorang hakim di pengadilan, kemudian orang ini mengadukan sesuatu, menyalahkan orang lain, menuduhkan tuduhan kepada orang lain sambil menangis. Maka salah seorang mengatakan, wahai hakim, dia menangis, ini adalah dalil bahwa dia adalah orang yang jujur, dia terzalimi. Maka hakim ini mengatakan apa? Sesungguhnya saudara-saudara Yusuf, mereka menzalimi Yusuf, kemudian pergi ke ayah mereka dalam kondisi menangis. Ya ikhwan, ini konteksnya mereka bukan lagi pura-pura menangis ya, tapi mereka sedang menangis. Mereka menangis. Jadi lihat sandiwara yang mereka lakukan, betapa piawainya mereka dalam berdusta, dan mereka menangis di hadapan ayah mereka. Maka kemudian mereka mengatakan, qalu ya abana inna dhahabna nastabiq wa tarakna Yusufa 'inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Jadi sandiwara luar biasa ya. Ini actingnya luar biasa nih. Kalau zaman sekarang dapat penghargaan aktor terbaik nih. Antum tahu mereka bilang apa? Wahai ayah, sesungguhnya pada saat kami di sana, kami berlomba dan kami meninggalkan Yusuf dengan barang-barang kami. Fa'akalahu dzib. Tiba-tiba ada seekor serigala datang kemudian memakan Yusuf.
Seperti itu ceritanya. Jadi mereka berlomba, ya, berlomba entah dengan perlombaan apapun itu, karena mereka ingin bermain-main dan bersenang-senang. Kemudian mereka meninggalkan Yusuf dengan barang-barang mereka. Tiba-tiba datang seekor serigala dan memakan Yusuf. Kemudian kata mereka, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Mereka mengatakan, dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Allahu Akbar. Lihat, mereka berusaha berdusta dengan kedustaan demi kedustaan, kedustaan demi kedustaan. Oleh karena itu para ulama mengatakan seorang al-ma'siyah tajurru akhwatiha, sesungguhnya bermaksiat kepada Allah akan mengajak maksiat-maksiat yang lain. Sebagaimana amal soleh itu akan mengajak amal soleh yang lain. Jadi kalau seseorang itu berbuat maksiat, berbuat dosa, di antara keburukan yang akan dia dapatkan adalah dia akan melakukan maksiat yang lain. Contoh konkretnya adalah dalam kisah Nabi Yusuf di sini. Lihat saudara-saudara Nabi Yusuf, dia berdusta dengan dusta yang pertama. Kemudian dusta yang pertama ini menjadikan mereka berdusta dengan dusta yang kedua. Dusta yang kedua menjadikan mereka harus berdusta dengan dusta yang ketiga, yang keempat, begitu seterusnya. Ya, sehingga untuk memutus rantai dosa dan maksiat adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jujur kepada manusia. Jujur apa adanya, katakan seperti apa kejadiannya, maka itu yang akan memutus rantai dari dosa maksiat yang bentuknya adalah dusta kepada orang lain. Ya, tapi mereka di sini sudah terlanjur berdusta dan belum bisa berhenti sampai sekarang. Sehingga sampai akhirnya mereka mengatakan apa? Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Sesungguhnya engkau tidak akan percaya sama kami walaupun kami berkata jujur. Ini rangkaian kata-kata yang luar biasa ya ikhwan. Ya, betul-betul menunjukkan bahwa ternyata mereka ini sudah jujur. Ya, kalaupun mereka berkata jujur, kata mereka, maka engkau tidak akan percaya. Jadi kondisi Nabi Yakub yang tidak percaya ini padahal mereka dalam kondisi berkata jujur. Ini yang mereka katakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisah ini dengan mengatakan waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Jadi mereka pada saat mau memasukkan Yusuf ke dalam sumur, mereka membuka bajunya Yusuf alaihissalam. Bayangkan, anak masih berumur 6 tahun dibuka bajunya, dilempar ke dalam sumur. Kemudian bajunya ya dilumuri dengan darah kambing. Sebagian ahli tafsir menyebutkan darah kambing, sebagian lagi menyebutkan anak dari sapi. Mereka menyembelihnya ya, kemudian mengucurkan darah tersebut ke bajunya Yusuf. Dan subhanallah ya ikhwan, ternyata baju yang mereka berikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, baju Nabi Yusuf yang mereka berikan kepada ayah mereka Nabi Yakub yang berlumuran darah itu, ternyata mereka lupa untuk merobek-robek baju tersebut. Jadi ya, sebagian ulama mengatakan ini adalah kadzbatun naqisah. Ini adalah kedustaan yang tidak sempurna, karena dia lupa untuk mengoyak-ngoyak baju tersebut. Ya, maka sebagian ulama juga menyebutkan serigala mana yang masya Allah sangat beradab, dia mengetahui bahwa orang yang akan dimakan adalah seorang nabi, sehingga dia melepaskan bajunya terlebih dahulu, kemudian baru memakan orang tersebut. Ya, nggak ada serigala yang seperti itu. Sehingga ini adalah kadzbatun naqisah, kedustaan yang tidak sempurna, dan itulah hakikat dari kedustaan. Ya, seseorang mau berdusta, sepiawai apapun dia dalam berdusta, pasti akan terlihat bahwa dia berdusta. Terkadang kita bisa melihatnya, terkadang teman kita yang bisa melihat orang tersebut. Ya, al-muhim kedustaan itu nggak bakal sempurna, karena nggak ada dosa yang sempurna, nggak ada dosa yang berbuah kebaikan, tidak ada, apalagi sebuah kedustaan. Maka ini yang mereka lakukan. Mereka mengambil ya bajunya Yusuf alaihissalam, kemudian dilumuri darah dengan darah kambing. Ya, kemudian Nabi Yakub alaihissalam pada saat melihat anak-anaknya ini, ia pun mengatakan bal sawwalat lakum anfusukum amron fasabrun jamil. Sebenarnya hanya diri kalianlah
yang memandang baik urusan yang buruk ini, maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku. Allahu Akbar. Ya, kemudian kata Nabi Yakub alaihi salam, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat bergantung, hanya kepada Allah kita meminta pertolongan terhadap apa yang kalian ceritakan. Ya, sehingga di sini lihat ya bahwa Nabi Yakub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat penyabar. Ya, dan ini adalah hakikat dari kehidupan dunia. Ya, pada saat seseorang mencintai sesuatu, kemudian tiba-tiba sesuatu tersebut bisa hilang darinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sesungguhnya kami jadikan kebaikan dan keburukan sebagai ujian bagi kalian. Sebagai ujian bagi kalian. Ya. Sehingga ini ujian untuk Nabi Yakub alaihi salam pada saat dia sangat mencintai anaknya Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam dia adalah anak yang cerdas, anak yang bermimpi dengan mimpi yang sangat baik, ditambah lagi dia adalah anak yang memiliki paras yang sangat rupawan, sehingga ayahnya sangat mencintai Yusuf alaihi salam. Ya, lihat ini yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Yusuf kepada Yusuf alaihi salam. Anak kecil masih berumur 6 tahun tapi rela untuk dilemparkan ke sumur, kemudian dikatakan kepada ayahnya bahwa dia sudah mati, sudah wafat. Sebabnya semua ini karena apa? Karena hasad. Ikhwan, hasad ini sangat berbahaya. Hasad adalah sifat buruk ya, yang bisa menghancurkan persaudaraan seseorang, yang bisa menghancurkan pertemanan seseorang. Ya, seorang yang memiliki adik atau kakak, dia harus hati-hati dengan hasad. Seseorang yang memiliki kolega, memiliki teman sekantornya, dia harus hati-hati dengan hasad. Pada saat dia memiliki tetangga, dia harus hati-hati dengan hasad. Ya, karena hasad adalah ketika seseorang menginginkan nikmat yang didapatkan oleh orang lain agar hilang. Sehingga ini adalah sifat yang sangat buruk, ya, yang pertama kali dilakukan oleh siapa? Oleh iblis, laknatullah alaih. Pada saat iblis menjadi makhluk yang sangat rajin untuk beribadah kepada Allah, bahkan Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan iblis bersama para malaikat sebelum diciptakannya Adam. Karena saking hebatnya iblis dalam beribadah. Tapi pada saat muncul Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Adam dengan ilmu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat seluruhnya termasuk iblis untuk sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Adam. Ini penghormatan yang luar biasa. Orang baru tapi dihormatinya lebih daripada orang-orang yang udah senior. Iblis lebih senior dari Adam. Iblis diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Ternyata subhanallah, Adam diberikan ilmu oleh Allah, kemudian ilmunya disampaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam ambihum bi asma'ihim, wahai Adam, kabarkan tentang nama-nama yang sudah aku ajarkan kepadamu. Kata Ibnu Abbas, Adam alaihi salam diajarkan seluruh nama-nama benda oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diketahui oleh para malaikat, bahkan iblis sekalipun. Pada saat Adam menyebutkan nama-nama tersebut, ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk yang lain, maka di situ timbul apa? Hasad di hatinya iblis, laknatullah alaih. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka semua untuk sujud, fasajadal malaikatu kulluhum illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Seluruh malaikat sujud kecuali siapa? Kecuali iblis. Maka dia termasuk dari makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan iblis rela untuk masuk neraka asalkan dia bisa menggoda anak-anaknya Adam. Lihat betapa buruknya hasad. Ya, betapa buruknya hasad. Taib. Sehingga ya hasad, kata para ulama, maksudnya adalah tamanni zawali ni'matil mahsud ilal hasid. Ya, pada saat seorang yang hasad itu berharap nikmat dari orang lain itu hilang. Dan
Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang sahabat yang mulia, beliau mengatakan, kullun nas astati'u an urdiyahu illa hasidu ni'mah fa innahu la yurdiyahu illa zawaluha. Kata Muawiyah, dan Muawiyah ini seorang sahabat yang sangat hebat dalam berkomunikasi dengan manusia, ya, orang yang punya satu sifat atau membenci Muawiyah, itu ketika duduk sama Muawiyah, orang tersebut bisa berubah sikapnya. Oleh karena itu Muawiyah, beliau menjadi gubernur Syam itu selama 30 tahun, sampai kemudian akhirnya beliau menjadi khalifah, ya, dan siasat beliau dalam menjadi pemimpin, ya, memimpin masyarakat itu sangat hebat. Nah, Muawiyah mengatakan, seluruh manusia aku bisa menjadikannya ridho. Ada orang yang suka marah, orang yang suka suka berbuat keburukan. Kata Muawiyah, aku bisa membuatnya ridho. Seluruh manusia aku bisa membuatnya ridho kecuali orang yang hasad. Karena tidak ada yang bisa membuatnya ridho kecuali nikmat kita hilang, baru dia bisa ridho. Ini yang dikatakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu arda. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, ya, beliau mengatakan bahwa manusia dalam perkara hasad ini ada beberapa macam. Yang pertama, kata beliau, faminhum man yas'a fi zawali ni'matil mahsud bil baghi alaihi bil qawli wal fi'l. Yang pertama adalah orang yang hasad, kemudian dia berharap nikmat orang lain itu hilang dan dia melakukan perbuatan-perbuatan buruk untuk mendapatkan hal tersebut. Maksudnya agar nikmat itu hilang dari orang lain. Ya, jadi ini adalah macam orang yang hasad yang pertama, bahwa dia berharap nikmat dari orang lain itu hilang dan dia berbuat buruk untuk tercapainya tujuan tadi. Dia berbuat buruk untuk tercapainya tujuan tadi. Jadi dia, entah dia, ya, dengan perkataannya, dengan perbuatannya, dia berbuat perbuatan-perbuatan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Tayyib. Nah, kemudian yang pertama ini ada dua macam lagi. Jadi macam yang pertama ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, orang tersebut berharap bahwa nikmat dari orang lain tadi pindah kepada dirinya, ya, pindah kepada dirinya. Kemudian yang kedua, bahwa dia nggak berharap nikmat tersebut pindah kepada dirinya, yang penting nikmat itu hilang dari orang tersebut. Dan yang kedua tentu lebih parah, lebih buruk, ya. Jadi terkadang ada orang-orang yang hasad, dia ngelihat temannya, ya, karirnya lebih bagus, padahal sama-sama masuk kantornya barengan, tapi ternyata temannya gajinya lebih besar, kemudian jabatannya lebih tinggi, padahal masuknya bareng. Akhirnya dia berusaha bagaimana caranya agar nikmat yang didapat oleh sahabatnya ini berpindah kepada dirinya. Dia nggak suka dia punya gaji besar, dia nggak suka temannya memiliki gaji dan pangkat yang tinggi atau jabatan yang bagus, dia nggak suka. Dia ingin kebaikan-kebaikan dunia tadi hilang dari temannya dan berpindah kepada dirinya. Itu yang dia inginkan, ya. Ini yang pertama. Ada lagi yang lebih parah, yang kedua adalah ketika dia nggak masalah dia nggak punya uang, nggak masalah dia nggak punya jabatan, nggak punya kerjaan, yang penting si fulan temannya ini nggak punya kerjaan juga dan nggak punya jabatan juga, nggak apa-apa dia sengsara, yang penting dia senang melihat temannya sengsara. Dan ini yang lebih parah daripada yang pertama. Dan yang kedua ini adalah hasadnya iblis, laknatullah alaih. Iblis pada saat Adam alaihi salam dihormati oleh para malaikat, mereka sujud kepada Adam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada Adam. Iblis gak berharap mendapatkan kemuliaan tadi. Iblis menjadi kafir, dia rela menjadi kafir. Iblis masuk neraka selama-lamanya, dia rela untuk masuk neraka selama-lamanya, gak masalah. Yang penting dia akan menggoda Adam dan menggoda seluruh anak-anak keturunan Adam.
Dia ingin kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Adam dan kepada cucu-cucunya, anak-anak keturunan Nabi Adam, berupa iman, berupa Islam, itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun iblis tidak mendapatkan kenikmatan itu, nggak masalah. Ya, sehingga na'udzubillah min dzalik. Ini pelajaran buat kita, ya, jangan sampai kemudian kita terjerumus pada sifat buruk yang satu ini. Ya, jadi ini adalah macam yang pertama, yaitu pada saat seseorang berusaha berbuat atau berucap untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Kemudian yang kedua, adalah wa qismun akhar minan nas idza hasada ghairahu lam ya'mal bimuqtada hasadihi wa lam yabghi 'ala al-mahsud biqaulin wala bifi'l. Ya, orang yang kedua adalah yang memiliki hasad. Dia punya hasad di dalam hatinya, tapi dia nggak berbuat apa-apa untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Kalau yang pertama tadi berusaha, kalau yang kedua dia nggak berusaha untuk menghilangkan nikmat itu. Dia tidak berusaha untuk menghilangkan nikmat tersebut dengan ucapan atau perbuatannya. Dia nggak melakukan apa-apa. Wa hadza 'ala naw'ain, kata Ibnu Rajab, dan yang macam yang kedua ini terbagi menjadi dua lagi. An-naw'ul awal, yang pertama, ahaduhuma alla yumkinuhu izalatu dzalikal hasad an nafsihi wa yakunu maghluban 'ala dzalika fala ya'thamu bihi. Yang pertama adalah ada hasad di dalam hatinya. Ada hasad di dalam hatinya. Dia nggak mau menghilangkan nikmat dari teman yang mendapatkan nikmat. Dia nggak mau menghilangkan itu. Tapi kemudian dia nggak bisa menghilangkan rasa hasad yang ada di hatinya. Macam yang pertama adalah dia tidak bisa menghilangkan hasad yang ada di dalam hatinya. Dia tidak bisa menghilangkan rasa hasad yang ada di hatinya. Jadi hasad itu masih bercokol di dalam hatinya. Dia kesel ngelihat teman dia ini dapat nikmat banyak, tapi dia nggak berbuat apa-apa. Kemudian macam yang kedua, kata beliau, man yuhadditsu nafsahu bidzalika ikhtiyaran wa yu'iduhu wa yubdi'uhu fi nafsihi mustarwihan ila tamanni zawali ni'mati akhihi fa hadha shabihun bil 'azmi al musammim 'ala ma'siyah wa fil 'iqabi 'ala dzalika ikhtilaf bainal ulama, lakin hadha yab'ud an yaslam min al baghi al mahsud bil qawli fa ya'tham. Ya, kata beliau, macam yang kedua ini, dari bagian yang kedua adalah seseorang yang dia tidak, kalau yang pertama tadi dia nggak berusaha sama sekali, ya, dia masih bercokol hasadnya di dalam hatinya. Kalau yang kedua, hasadnya bercokol di dalam hatinya dan dia berlezat-lezat dengan hasad yang ada di dalam hatinya. Dia berlezat-lezat dengan hasad yang ada di dalam hatinya. Maka kata Ibnu Rajab, yang seperti ini biasanya dia akan pindah menjadi orang yang seperti yang bagian pertama. Ya, seperti orang yang bagian pertama, yaitu berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain dengan ucapan dan perbuatannya. Ya, jadi bedanya antara yang pertama dan kedua, di macam yang kedua kemudian menjadi ada dua macam. Macam yang pertama dan kedua, bedanya adalah yang pertama dia tidak nyaman dengan hasadnya, akan tapi hasad itu terus bercokol di dalam hatinya. Tapi yang kedua, dia merasa nyaman dan berlezat-lezat dengan hasad tersebut. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Rajab, idza hasada lam yatamanna zawala ni'matil mahsud bal yas'a fi iktisabi mithli fadailihi wa yatamanna an yakuna mithlah. Yang ketiga adalah orang yang hasad di dalam hatinya, dia memiliki rasa iri kepada orang lain, akan tapi dia tidak berharap nikmat itu hilang. Dia tidak berharap nikmat itu hilang, dan dia berusaha agar mendapatkan nikmat tersebut sama sebagaimana temannya mendapatkan nikmat itu. Paham ya? Jadi yang ketiga ini, dia nggak berharap nikmat itu hilang dari temannya. Justru dia berharap bahwa dia mendapatkan nikmat yang sama. Ya, jadi orang yang ketiga, macam yang ketiga adalah ketika seseorang itu hasad kepada orang lain, akan tapi dia tidak
berharap nikmat tersebut hilang, justru dia berharap nikmat tersebut dia bisa mendapatkannya juga, ya. Dan kata Ibnu Rajab, jika nikmat yang dia ingin dapatkan ini yang sama seperti teman ini adalah nikmat dunia, maka tidak ada kebaikan yang dia dapatkan. Dan ini sama seperti orang-orang di zaman Nabi Musa pada saat mereka melihat Qarun, ya, dan kita tahu Qarun memiliki harta yang sangat banyak. Kemudian dalam surat Al-Qasas Allah mengatakan, qala alladziina yuriduna al-hayatad dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Kemudian berkatalah orang-orang yang menginginkan dunia, seandainya kita memiliki harta sebagaimana harta yang dimiliki oleh Qarun. Dia berharap memiliki harta seperti Qarun dan Allah tidak memuji mereka. Ya, jadi kalau kemudian kita melihat ada orang lain memiliki harta yang banyak, ya, kemudian kita berharap kita memiliki harta tersebut, maka ini tidak ada kebaikan pada diri kita. Kita sama seperti orang-orang yang melihat Qarun di zaman Nabi Musa. Ya, karena ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala berupa rizki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada hamba-hambanya. Ya, sehingga nggak perlu kita kemudian berharap memiliki harta seperti harta orang lain. Kita pengen punya harta seperti tetangga kita, pengen punya harta seperti kakak kita, seperti adik kita. Ini nggak perlu. Ya, ini bukan sebuah kebaikan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ya, justru ini adalah ciri dari seseorang yang tidak ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ibnu Rajab Al-Hambali, adapun jika seseorang berharap nikmat yang didapatkan oleh orang lain tersebut berupa amal soleh, berupa keimanan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, maka ini adalah hasad yang terpuji. Ini adalah hasad yang terpuji. Ya, pada saat kita melihat orang lain lebih rajin daripada kita dalam perkara sholat, maka kita berharap kepada Allah agar mendapatkan nikmat tersebut. Tentu tanpa kita harus berharap nikmat tersebut hilang darinya. Pada saat kita melihat seseorang berilmu, maka kita berharap memiliki ilmu yang sama. Pada saat kita melihat seseorang yang punya harta, tapi hartanya kemudian disedekahkan, dia berbuat baik dengan harta yang dia miliki, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki nikmat berupa suka bersedekah sebagaimana si fulan itu suka bersedekah. Bukan hartanya yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan apa? Sedekah yang dia lakukan. Faham ya? Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan la hasada illa fitnatain, tidak boleh seseorang itu hasad kecuali dalam dua perkara. Rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang pertama adalah seseorang yang hasad kepada orang yang Allah berikan harta, kemudian dia senantiasa berinfak dengan harta tersebut di siang dan malam hari. Kita boleh hasad kepada orang itu. Kemudian yang kedua adalah rajulun atahu Allahul Quran fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah kita dibolehkan untuk hasad kepada seseorang yang Allah berikan kepadanya pemahaman Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga dia pun bisa sholat dengan membaca Al-Quran tersebut di siang dan malam hari. Kita hasad karena apa? Karena ilmu yang dia miliki. Ya, sehingga para ulama mengatakan bahwa hal yang semacam ini disebut dengan ghibtah. Hal yang semacam ini disebut dengan ghibtah, yaitu pada saat kita menginginkan, ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat berupa amal soleh sebagaimana Allah memberikannya kepada saudara kita. Itu adalah macam yang ketiga. Kemudian macam yang keempat adalah wa qismun akhar idza wujida fi nafsihi al-hasad sa'a fi izalatihi wa fil ihsan ila al-mahsud bi isda'il ihsan ilaih wa du'a ilahu wa nashru fadailihi. Dan yang keempat adalah seseorang yang mendapatkan hasad di dalam hatinya, kemudian dia berusaha keras untuk menghilangkannya. Dia berusaha berbuat baik kepada orang yang dia hasad kepadanya. Dia memberikan hadiah, memberikan kebaikan, kemudian dia berdoa kepada Allah, mendoakan orang tersebut, dan dia menceritakan kebaikan orang ini di hadapan banyak orang. Ya, sehingga ini adalah 4 macam orang dalam perkara hasad. Ya. Jadi yang pertama, seperti apa yang pertama? Yang berusaha untuk menghilangkan nikmat orang lain dengan ucapan atau perbuatannya.
Dan ini ada dua. Yang pertama tadi apa? Dia berusaha untuk mendapatkan nikmat tersebut, jadi hilang dari orang lain, pindah ke dirinya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia nggak peduli, dia tidak mendapatkan nikmat tersebut, tidak masalah, yang penting nikmat itu tidak dimiliki oleh orang tadi. Ini yang pertama, ya. Jadi, dan itu adalah sebagaimana yang kita jelaskan. Yang kedua tadi adalah, kalau yang pertama itu hasadnya siapa? Hasadnya kakaknya Nabi, saudara-saudaranya Nabi Yusuf kepada Yusuf. Mereka hasad kepada Nabi Yusuf karena dicintai oleh ayahnya. Dia berusaha nikmat yang didapatkan oleh Nabi Yusuf ini hilang, dibunuh atau diasingkan Nabi Yusuf agar cinta ayahnya kepada siapa? Terjatuhnya kepada mereka. Jadi mereka ingin nikmat tersebut, tapi dengan cara yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasadnya siapa? Hasad iblis. Dan juga hasadnya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi pada saat mereka mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang diutus oleh Allah, mereka nggak mau beriman. Justru mereka kafir kepada Allah, mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW. Nggak masalah mereka masuk neraka, padahal mereka tahu bahwa jalan yang benar adalah Islam. Mereka nggak peduli dengan hal tersebut. Ya, kemudian yang kedua adalah pada saat seseorang hasad, akan tapi ya dia tidak melakukan apapun. Ada hasad di dalam hatinya, tapi dia nggak melakukan apapun. Kemudian ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, bercokol di dalam hatinya, ya, bercokol di dalam hatinya, dia berusaha untuk menghilangkannya, tapi dia nggak mampu untuk menghilangkannya, sehingga selalu hasad itu ada di dalam hatinya. Kata para ulama, ini tidak berdosa orang yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dia berlezat-lezat dengan hasad yang ada di hatinya. Maka ini sangat dikhawatirkan, ya, dia untuk berbuat zalim kepada orang yang hasad kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia hasad tidak berharap nikmat tersebut hilang, akan tapi dia berusaha untuk mendapatkan kenikmatan yang sama. Maka jika perkara dunia, maka tidak ada kebaikan baginya, dan jika perkara itu adalah perkara akhirat, maka itu termasuk dari ghibthah yang diperintahkan oleh, yang dipuji oleh Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang mendapatkan hasad di dalam hatinya, kemudian dia berusaha untuk menghilangkan hasad tersebut dengan cara apa? Berbuat baik kepada orang yang hasad kepadanya. Dan ini tingkatan yang luar biasa. Ya, pada saat seseorang mendapatkan dirinya hasad, dia tahu hatinya ada sesuatu kepada si fulan, yang dia lakukan apa? Dia datang kepadanya, dia puji orang tersebut, berikan kebaikan, berikan hadiah. Pada saat dia sedang berdoa, dia doakan orang tersebut. Maka ini termasuk dari kebaikan yang harus diperjuangkan oleh seorang hamba yang mendapatkan hasad di dalam hatinya. Dan tentu ya, hasad di dalam Al-Quran sangat dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam surat Al-Falaq Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, min syarri ma khalaq, dari seluruh keburukan yang Allah ciptakan. Ini yang pertama. Kemudian berlindung yang kedua dari min syarri ghasiqin idza waqab, dari keburukan malam ketika menyingsing. Kemudian yang ketiga, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, dan dari keburukan buhul-buhul yang ditiupkan oleh tukang sihir. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan aku berlindung kepada Allah dari hasadnya seorang manusia pada saat dia hasad kepada kita. Ini sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Ya, Al-Hasan Ibn Fadl mengatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan keburukan-keburukan di surat Al-Falaq, dan Allah menutup keburukan tersebut dengan sifat yang terjelek yang ada di anak-anak Adam, yaitu hasad. Kemudian dalam ya, maka itu adalah dalil yang menjelaskan bahwa hasad adalah perkara yang sangat buruk, ya. Dan banyak dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya adalah kisah tentang iblis dan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian juga tentang orang-orang Yahudi, ya, terhadap Islam, dan juga hasadnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf alaihissalam.
Ya, dan kita mendapatkan juga ya realita yang ada bahwa betapa banyak orang yang hasad kemudian melakukan hal-hal yang buruk ya kepada orang yang dia hasad kepadanya, padahal orang tersebut nggak punya salah apa-apa. Ya, makanya para ulama sebagian mengatakan bahwa pada saat kita memiliki nikmat, maka jangan nikmat tersebut kita umbar ke semua orang. Ya, karena kita nggak tahu, bisa jadi ada orang yang hasad kepada kita pada saat kita mendapatkan nikmat tertentu. Dan dalilnya adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, pada saat Nabi Yusuf melihat sebuah mimpi, dan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu. Lihat, padahal itu adalah sebuah kebaikan, sebuah kenikmatan, tapi dilarang oleh Nabi Yakub untuk menceritakan kepada saudara-saudaranya. Sehingga kita harus bijak. Ya, pada saat kita mendapatkan kenikmatan, jangan semuanya kita posting, kita buat story, kita buat status, kita punya mobil kita posting, kita punya ini, kita punya motor, kita dapat A, dapat B, semua nikmat kita diketahui oleh ribuan orang. Apa akibatnya? Akibatnya ada seorang kemudian yang memiliki hasad kepada kita sehingga dia berbuat buruk ya akibat dari apa yang dia lihat dari kenikmatan kita. Ya, sehingga berhati-hatilah dalam perkara ini. Ya, sehingga ini yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan pada kesempatan yang akan datang insyaallah kita akan sambung lagi kisah Nabi Yusuf, bagaimana kemudian Nabi Yusuf ditemukan oleh orang-orang yang sedang safar dan kemudian diperjualbelikan oleh kakak-kakaknya sendiri. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.